Halo Sobat Muda, Shalom selamat malam. Bagaimana kabar kalian di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan semuanya dalam keadaan yang kuat. Puji syukur pada malam hari ini kita masih dipertemukan walau lewat media yang ada. Dan saat ini rekan-rekan muda, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya saya ucapkan bagi kita semuanya, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam. Saya undang teman-teman semua untuk bangkit berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian Mars Pemuda. Tahbisan dan salam. Ibadah persekutuan pemuda Genesis pada malam hari ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita angkat lagi pujian, tiba saatnya. Berdiri
Teman-teman, saya persilakan duduk kembali. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, karena pada malam hari ini kami anak-anak-Mu pemuda Genesis boleh melaksanakan ibadah. Bapa, tolong Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami ini boleh berjalan sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seberapa sering kita melukai hati Tuhan melalui perbuatan, perkataan, maupun pemikiran kita. Teman-teman pemuda, jangan pernah takut mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah kasih. Mari mengakui semua kesalahan yang kita perbuat selama ini kepada Tuhan. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita akan membaca sebagian kecil dari isi firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mohon pertolongan dari Roh Kudus untuk menyertai kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita setelah dalam doa kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Engkau boleh menjaga, melindungi kami sepanjang hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu ini agar apa yang kami dengar sebentar tidak berlalu begitu saja, namun dapat tertanam dan menjadi praktek dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati hamba, Engkau tutup bungkus dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar hamba dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Ini seru sembahyang kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat malam teman-teman. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin dan percaya teman-teman tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, bacaan kita pada malam hari ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Saya ulangi. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai 14. Saya akan membacakannya dalam nama Tuhan Yesus. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru, datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tema kita pada malam hari ini adalah The best is yet to come, yang artinya yang terbaik masih akan datang. Teman-teman pemuda, kalau mendengar kata menunggu itu, bagaimana respon teman-teman? Pastinya responnya itu tidak enak, tidak senang, apalagi kalau menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tetapi teman-teman harus ketahui, dari menunggu ada tersirat makna yang penting, yaitu dengan menunggu berarti kita melatih kesabaran kita. Ketika kita tidak sabar, maka kita tidak mau masuk dalam proses. Tidak sadar, proses itu yang seharusnya membentuk hidup kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan muncul pertanyaan, apakah yang terbaik dari Tuhan itu sesuai dengan kehendak kita? Tentu kita akan menjawab tidak, karena tidak sesuai dengan kehendak kita. Contohnya, Tuhan, saya kuliah di luar kota Palu, misalnya di Jawa. Tapi Tuhan menjawab kita harus kuliah di kota Palu. Itu pasti tidak senang dan tidak sesuai dengan kehendak kita. Namun, sebenarnya yang Tuhan berikan itu sudah yang terbaik buat kita. Teman-teman pemuda, Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan begini waktu ia sakit. Justru dalam kelemahanku, Tuhan selalu ada dan melihat Tuhan. Dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang diberikan Tuhan itu selalu yang terbaik. Tetapi kita tidak menyadari hal itu. Kita selalu ingin segala sesuatu hal yang kita minta, yang kita inginkan, dan hal ini sering terjadi. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Yeremia 29 ayat 11 dan Yeremia 1 ayat 5, di situ dikatakan bahwa Tuhan selalu punya rancangan atas kehidupan kita. Tuhan selalu tahu bagaimana jalan hidup kita. Tuhan itu sutradara dalam kehidupan kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Saya ulangi lagi, Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan tidak selalu diam. Ia selalu bersama-sama dengan kita, baik pada waktu suka, duka, dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Saya ulangi, Tuhan itu selalu ada di saat kita suka, duka, dan keadaan terpuruk sekalipun. Tetapi kita tidak menyadari semua itu karena keegoisannya kita. Jadi, kita harus produktif untuk menentukan, melihat, dan mencari rancangan Tuhan. Pasti ada yang bertanya,
Bagaimana cara untuk menemukan rencangan Tuhan? Poin pertama, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 10 dikatakan bahwa ia punya keintiman, kesatuan dengan Bapanya. Artinya, kita harus intim dengan Tuhan agar relasi kita tetap terjaga. Keintiman dengan Tuhan dapat dilakukan dengan cara membaca Alkitab, berdoa, saat teduh, dan lain sebagainya. Dengan keintiman dengan Tuhan, kita akan melihat ataupun mengerti apa yang diberikan Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Kedua, berusaha. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan ingin kita selalu berusaha. Kita sudah diberikan akal pikiran oleh Tuhan. Dengan adanya akal pikiran itu, artinya kita dituntut untuk berusaha. Tuhan ingin kita tidak hanya berdiam diri saja, namun kita tetap berusaha. Karena Tuhan tidak memberikan dengan cuma-cuma, tetapi kita harus tetap berusaha. Teman-teman pemuda, bersabarlah dan menunggu dalam penantian dan cobaan untuk menemukan kehendak Tuhan. Kita harus tetap berjalan dan melakukan yang terbaik dalam perjalanan hidup kita. Lakukan itu, maka kita akan berjalan dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu dengarkan nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita angkat satu pujian, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, kami kembali lagi di depan hadirat-Mu, tunduk serta membawa doa kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari isi firman-Mu. Engkau berkati firman-Mu ini agar apa yang kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja, namun dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang pada minggu ini, minggu berjalan ini berulang tahun. Tuhan, terima kasih untuk ketambahan umur mereka 1 tahun lagi. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, terkhususnya buat Bapak Julian Palembang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit BK. Tuhan berkati makanan minuman yang ia konsumsi, agar dari semuanya itu dia boleh dapat kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat
kepanitiaan Natal pada Natal 2020 ini. Tuhan berkati semua panitia yang mengambil bagiannya, agar apa yang mereka rancangkan, apa yang mereka programkan dapat berjalan dan sesuai dan seturut dengan jalan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah memberikan persembahan. Engkau berkati persembahan ini biarpun kecil jumlahnya, namun Tuhan dapat cukupkan agar kami dapat pergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu khususnya di Pemuda Genesis. Ya Tuhan, Engkau berkati kami sepanjang malam hari ini, agar aktivitas kami dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, sambut dan sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan menerima berkat Tuhan. Teman-teman pemuda, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam roh kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Amin, 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 amin. Halo Sobat Muda, informasi tambahan pada malam hari ini. Bagi saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan, sekali lagi kami informasikan untuk dapat memberikan persembahan saudara-saudari kepada Bendahara Pemuda Genesis, Saudari Stella. Dan juga bagi teman-teman semua yang di rumah, mari dukung Pemuda Genesis dengan cara subscribe, like, dan share video-video yang ada di YouTube Pemuda Genesis. Dan juga teman-teman bisa follow akun sosial media Pemuda Genesis di @pemudagenesis.id dan juga di Facebook @genesis. Sampai berjumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.